Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queeners yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan saat ini saya akan mengulas atau mereview sedikit tentang novel Hati Suhita yang sekarang ini sedang viral, karena filmnya itu juga sudah di layar lebarkan, sehingga secara langsung dakwah Islam mengenai kehidupan di pesantren atau kehidupan seorang santri yang menitik beratkan pada kemuliaan. Oke, jadi kita tahu bahwasannya film Hati Suhita ini sedang tayang di beberapa bioskop di seluruh Indonesia. Film yang diambil dari sebuah novel yang ditulis oleh Ning Hilma Anis ini memang benar-benar mencerminkan seorang perempuan. Jadi bagaimana seorang perempuan itu harus bisa membawa diri, harus bisa mempersiapkan diri ketika dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang mana perempuan itu harus sesuai dengan namanya ya, wanita menurut Ning Hilma Anis itu bukan seorang yang berani ditata, tapi wanita itu adalah wani bertapa atau wanitapa. Jadi kalau kita melihat kisah atau alur kisah yang ada di dalam novel Hati Suhita itu, ketika saya membaca itu betul-betul menguras emosi ya, menguras emosi bahwasanya dari sejak awal alur kisah Alina Suhita sebagai objek dalam novel Hati Suhita itu dia sudah dicoba dengan perilaku suaminya atau sikap suaminya terhadap dia, kemudian ditambah lagi dengan masalah-masalah yang lain yang dihadirkan oleh penulis novel Hati Suhita tersebut. Okay. Mengenai film Hati Suhita itu juga tidak jauh dari kisah yang disebutkan dalam atau yang ditulis oleh Ning Hilma Anis dalam novelnya. Film ini betul-betul menggambarkan apa yang sudah ditulis oleh Ning Hilma Anis dalam novelnya. Hanya saja menurut saya dalam novel itu banyak sekali memuat nilai-nilai kebudayaan atau ilmu-ilmu Jawa yang ditulis oleh Ning Hilma Anis itu. Kalau di dalam filmnya itu tidak terlalu banyak ya, karena itu nanti kalau karena visualisasi film itu kan agak berbeda ya dengan imajinasi seorang penulis dalam menuliskan novel seperti itu. Jadi tapi nilainya sama. Film itu tidak mengurangi esensi dari novel yang sudah ditulis oleh Ning Hilma Anis tersebut. Oke. Pada kesempatan ini dari tim media Queens akan membahas atau mengulas tentang novel dan film Hati Suhita tersebut. Cinta itu sesuai dengan fitrah manusia. Cinta ketika ada dalam diri seorang manusia ya. Jadi kita tahu manusia itu kan terdiri dari rasa, emosi dan juga logika, mungkin ya, akal pikiran. Nah, ketika cinta itu sudah menguasai atau nafsu yang menguasai, kalau nafsu itu baik, maka insya Allah akan mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau nafsu yang menguasai cinta itu adalah nafsu yang mengarah kepada kejelekan atau keburukan, maka itu nanti juga yang timbul dari perilaku kita atau sikap kita itu adalah sikap-sikap yang negatif.
karena muaranya cinta, muaranya sikap manusia dalam yang bisa kita lihat dalam zohirnya itu adalah hati ya. Jadi menurut saya ya ketika kita sedang jatuh cinta atau ketika kita sedang mengalami emosi cinta itu kita juga harus tetap berpikir secara logis atau harus tetap melihat koridor dalam batasan syariat Islam. Mengenai istri menggugat cerai kepada suami itu boleh saja karena dalam syariat pun seingat saya itu kalau tidak salah ketika tidak diberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 3 bulan itu boleh seorang istri menggugat cerai atau paling tidak membicarakan atau komunikasi yang efektif bagaimana mengenai hubungan perkawinan dalam rumah tangganya. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai hadis tentang istri yang menolak ajakan suami maka akan dilaknat oleh malaikat. Nah, tapi kita juga tahu ada dalil Al-Quran yang mengatakan bahwasanya dalam pernikahan itu harus muasyarah bil ma'ruf ya. Muasyarah bil ma'ruf itu ketika seorang suami menikah berarti secara otomatis suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, seorang pemimpin itu harus memberikan teladan atau memberikan contoh bahwasanya muasyarah bil ma'ruf itu paling tidak ya harus didahului oleh seorang pemimpin itu supaya nanti anggota keluarganya bisa mengikuti seperti itu. Jadi syariat tentang istri menggugat cerai itu pun juga sudah ada. Karena esensi dari pernikahan juga kita tahu harus sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau memang kok ketika menikah itu malah esensi menikah itu juga ibadah ya kan, ketika tidak tercapai nilai ibadah, ketika tidak tercapai nilai-nilai positif dalam sebuah pernikahan maka tidak apa-apa gitu. Apalagi ada hadis juga yang mengatakan abghadul halali indallah at-thalaq. Jadi perkara cerai itu juga perkara yang halal dalam syariat Islam. Tapi ada batasannya, itu adalah sesuatu yang paling dibenci. Jadi kalau memang merasa tidak nyaman, merasa harus membicarakan kepada suami secara secara lebih dalam tentang kelanjutan hubungan pernikahannya, maka itu tidak apa-apa. Yang penting ada step-stepnya dulu, tidak harus langsung menggugat cerai misalkan, karena ya manusia juga terkadang kan imannya itu bertambah atau berkurang, terkadang banyak pikiran atau bagaimana, jadi ada sesuatu yang tidak kurang perhatian seperti itu. Oke, jadi kita sebagai perempuan itu ya banyak melalui proses karena penciptaan Allah terhadap perempuan, terhadap makhluk perempuan dan laki-laki itu memang sangat berbeda. Mungkin perempuan itu lebih ditonjolkan emosinya, perasaannya. Kemudian kalau laki-laki itu lebih ditonjolkan akal pikirannya atau pikiran begitu ya. Jadi tidak terlalu terbawa emosi. Maslahah dalam kehidupan pernikahan. Sangat penting, Mbak, karena pernikahan itu merupakan salah satu syariat yang bernilai ibadah. Kemudian maslahah, kebaikan itu sangat erat kaitannya dengan maqasid syariah. Tujuan syariat itu ada. Dan
kemaslahatan itu tidak bisa disandarkan kepada kemaslahatan umat atau kemaslahatan hamba makhluk. Jadi kemaslahatan atau makosid itu, makosid syariah itu harus berdasarkan kepada kemaslahatan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak misalkan contohnya pernikahan Gus Biru dengan Ning Alina. Mungkin menurut pandangan Gus Biru ini bukan suatu kemaslahatan begitu. Tapi kita melihat kemaslahatan dari sudut pandang Umi, Abah, atau dari sudut kemaslahatan nilai ibadah itu, atau dari sudut kemaslahatan keberlangsungan pondok pesantren itu. Ya, jadi berbicara mengenai maslahah itu erat kaitannya dengan maqasidus syariah. Ketika ada syariat menikah, pasti Allah itu sudah menciptakan hikmah atau tujuan dari pernikahan itu. Nah, beberapa maqasid dari pernikahan itu kan ada hifdzun nasab, hifdzun nasal, hifdzun nasab ya. Jadi maqasid syariah itu ada hifdzuddin juga ya. Hifdzuddin, hifdzun nasal, hifdzun nasab, paling tidak 3 hal itu ada dalam syariat pernikahan itu. Nah, ketika pernikahan Gus Biru dengan Ning Alina ada sesuatu yang merasa tidak pas, itu juga kita kembalikan lagi terhadap kemaslahatan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sangat dibutuhkan kemaslahatan, tapi kemaslahatan yang bagaimana itu yang perlu kita tinjau ulang. Ini berbicara tentang kekuatan doa Umi ya, tentang apa yang terjadi tentang dalam kehidupan Gus Biru itu, terutama kehidupan setelah pernikahannya. Jadi memang doa seorang ibu itu kan menembus langit ya, sebagaimana doa Rasulullah kepada umat-umatnya. Kemudian ketika seorang ibu bertirakat memohon kebaikan untuk anak-anaknya, untuk penerusnya, saya yakin insya Allah itu nembus ke langit. Kemudian ridhollahu fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ketika Umi memiliki harapan seperti itu, maka kemudian beliau berdoa sepanjang malam, menirakati, bahkan berziarah ya, berziarah dalam novelnya itu juga Allah mengabulkan semua permohonan dari Umi tadi ya. Jadi memang dalam novel ini betul-betul memperlihatkan kekuatan seorang perempuan, dari doanya, dari ada perempuan yang bersabar, ada perempuan yang legowo, yang ikhlas, kemudian ada Rengganis, kemudian ada perempuan yang bersabar itu Alina Suhita, kemudian ada perempuan yang berharap dalam doanya, kemudian bertirakat, beriadah, itu adalah Umi. Sehingga karena memang dalam tokoh novel Alina Suhita itu Umi sebagai perempuan yang paling sepuh ya, makanya porosnya semua kisahnya itu kembali kepada Umi tadi ya. Jadi ridhollahu fi ridhol walidain itu memang terbukti dan sangat ampuh ya dalam membersamai kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau misalkan film, saya tidak bisa berbicara banyak terinspirasi dari mana, karena film itu kan lebih kepada visualisasi ya. Tapi kalau novel itu pembaca bisa berimajinasi secara luas gitu. Jadi saya berharap kepada para santri, terutama santriwati yang membaca Hati Suhita ini bisa terinspirasi, karena kekuatan atau kemuliaan seorang perempuan itu tidak muncul begitu saja.
tidak muncul begitu saja, tapi seorang perempuan itu bisa menjadi mulia, bisa menjadi kuat, bisa menjadi tangguh, itu memang betul harus melalui proses yang tidak mudah, harus melalui proses yang melatih kesabaran dia, menguras air mata dia, bahkan menguras emosi, jiwa dan pikiran dia. Jadi dan semuanya itu harus selalu ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi benar kalau nggak salah kata Ning Imas ya, itu perempuan itu kalau hanya mengandalkan emosi atau itu nanti dia akan gila. Tapi kalau dia memiliki ilmu yang kuat, kemudian tetap bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya, itu insya Allah akan selalu terjaga, karena perempuan sendiri itu lemah kan Mbak, jadi lagi emosi dikit tersenggol nanti bisa ke arus yang salah seperti itu. Jadi tetap harus terjaga. Kalau dulu saya ketika belum nikah punya kalimat yang saya bikin sendiri, tapi itu betul-betul menguatkan saya ya. Saya punya kalimat isyarat hati antara aku dan dianya itu ke Allah tidak akan pernah mati. Jadi dulu kan saya sempat malah sedikit cerita. Jadi kan saya kan dulu pernah sempat di sekolah di luar ya, di luar yang sendiri, tidak ada keluarga, pasti melalui proses entah itu kesulitan dalam belajar, kesulitan bergaul dan sebagainya. Nah, jadi ketika saya menguatkan hati saya, menguatkan emosi saya ketika di sana itu kok tiba-tiba terfikir dengan kalimat itu, dan itu betul-betul saya pegang gitu, karena saya mau curhat dengan siapa ketika di sana, saya mau berpegang dengan siapa, karena kondisi di sana ketika itu nggak semudah sekarang ya, ada HP bisa komunikasi langsung, bisa telepon, enggak, dulu harus ke internet gitu, harus video call itu harus ke internet pakai Yahoo Messenger dan sebagainya seperti itu. Belum lagi fitnah-fitnah yang ada, karena di sana itu kan masa-masa remaja ya, maksudnya ya mungkin seperti mbak-mbak ini sampean-sampean di masa mungkin ketika jatuh cinta dengan seseorang atau mengalami rasa cinta yang bermacam-macam seperti itu. Jadi itu kalimat itu betul-betul menguatkan saya sampai sekarang. Jadi saya nggak lupa kalau misalkan saya sedang galau atau sedang susah, pasti saya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap perempuan itu harus terpaut hatinya, harus selalu terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hanya tahu yang bisa tahu apa yang kita alami itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perempuan susah untuk mengungkapkan apa yang dia hadapi, masalah apa yang dihadapkan, maka tetap bersujud, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap santriwati di sini betul-betul belajar menghadapi kehidupan yang setelahnya itu dengan apa yang mungkin bisa didapat dari hati Suhita ini gitu. Jadi Ning Hilma Anis ini sudah menggambarkan beberapa tahap atau beberapa langkah menjadi manusia terutama perempuan yang kuat, sabar dan tangguh sehingga bisa menjadi mulia. Isyarat hati antara aku dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.